adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hal yang sangat penting dari dua konsep sejarah menurut konsep sejarah peradaban Islam di sini adalah bahwa ia memberikan gambaran kepada kita akan arti sejarah yang sesungguhnya dalam kehidupan. Jadi ini merupakan gambaran arti sejarah yang sesungguhnya dalam kehidupan, terutama dalam membentuk pemahaman manusia tentang masa lampau, sehingga bisa dijadikan rujukan untuk gerak sejarah berikutnya. Pada pertama tadi Bapak katakan bahwa sejarah bisa menjadi satu ibrah atau pelajaran bagi kehidupan manusia selanjutnya. Misalnya bagaimana sejarah Fir'aun yang memiliki kekuasaan superpower tetapi hancur karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun hancur karena menentang sunnatullah, kodratnya sebagai manusia yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ketika diberi amanah, diberi kabar untuk beriman kepada Allah oleh Nabi Musa, itu adalah bentuk daripada pelajaran bagi kita. Bagaimana sejarah-sejarah masa lampau yang berujung pada akhir yang tidak baik itu merupakan bentuk daripada pelajaran. Bagaimana ketika Nabi Nuh membuat perahu untuk menyelamatkan umatnya yang beriman atas perintah Allah, itu adalah bentuk daripada sejarah. Walaupun di sini sulit dibuktikan, tetapi berdasarkan iman kita percaya bahwa hal tersebut itu suatu kejadian yang benar yang diterangkan di dalam Al-Quran. Karena berdasarkan penelitian masa lampau, tentu peneliti sejarah belum ada. Bukan seperti sekarang pelaku sejarah langsung menuliskan keterangan-keterangan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa sekarang, ditulis dalam buku dan nanti bisa menjadi sejarah pada masa yang akan datang. Sejarah peristiwa Orde Baru itu ada bentuk daripada pelajaran. Sejarah peristiwa Orde Lama itu adalah bentuk pelajaran. Dan sejarah yang sekarang kita alami itu adalah juga bentuk dari satu ibrah pelajaran, makna daripada pelajaran kehidupan kita berikutnya. Jadi sejarah terus berulang-ulang, manusia terus berulah, padahal manusia yang berulah pada masa lampau sudah diceritakan dalam Al-Quran. Bagaimana seorang Fir'aun yang kekuasaannya mutlak penuh, tapi dia dibinasakan oleh keserakahannya sendiri, dibinasakan oleh pemahamannya sendiri, dibinasakan oleh keadaannya sendiri. Karenanya dalam mempelajari sejarah kita perlu memperhatikan beberapa karakteristik berdasarkan disiplinnya yang dapat dilihat pada 3 orientasi. Jadi disiplin untuk mempelajari sejarah perlu memperhatikan karakteristik berdasarkan disiplin yang dapat dilihat pada 3 orientasi. Yang pertama adalah sejarah merupakan pengetahuan mengenai kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa dan keadaan manusia pada masa lampau. Dalam kaitannya dengan keadaan
masa kini dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa masa kini. Kedua, sejarah merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang tampak menguasai kehidupan masa lampau yang diperoleh melalui penyelidikan dan analisis atas peristiwa-peristiwa masa lampau. Hukum sejarah adalah sebuah realitas kenyataan yang hakiki yang selalu menaungi dan melindungi berbagai perubahan sosial atau individual. Jadi ini bentuk daripada karakteristik yang kedua. Di sini dijelaskan, diterangkan secara rinci, hukum-hukum dalam sejarah paling tidak ada 3 prinsip sebagaimana yang diungkapkan oleh As-Sadr. Yang pertama, hukum-hukum sejarah bersifat universal, artinya dapat dipahami oleh semua orang. Dapat dipahami oleh siapapun. Tidak pernah meleset, sangat kokoh dan bukan merupakan kebetulan. Jadi itu hukum-hukum sejarah bersifat universal. Kemudian hukum-hukum sejarah bersifat ilahiyah dan suci. Artinya ia ditetapkan oleh Allah dan ia menggambarkan kalimat-kalimatnya, tanda-tandanya, isyarat-isyaratnya yang mencerminkan kehendak, kebijaksanaan dan bimbingannya. Dan yang ketiga, karakteristik yang ketiga adalah kebebasan kehendak dan pilihan manusia adalah kenyataan. Kebebasan kehendak dan pilihan manusia adalah kenyataan. Ada yang mengatakan hidup adalah pilihan. Tentu kalau hidup adalah pilihan, kita akan memilih yang benar dalam kehidupan. Karena kita meyakini bahwa ada kehidupan kelak, kehidupan keabadian yang belum dirasakan pada saat sekarang. Sehingga ketika seorang tokoh nasional mengatakan bahwa pernyataan-pernyataan kehidupan kelak itu merupakan satu hayalan karena belum dialami. Nah, itu menjadi bentuk ukuran iman seseorang. Jadi kalau orang tidak beriman, ya tidak percaya dengan kehidupan yang akan datang. Tapi kalau orang yang beriman tentu percaya. Maka dasar kita adalah iman. Di sini bahasanya adalah sejarah peradaban Islam, tentu terkait dengan iman setiap orang, ya. Jadi kalau ada pernyataan dari seorang tokoh bahwa kehidupan masa yang akan datang itu belum dialaminya, itu bentuk daripada keraguan imannya, tidak meyakini bahwa ada kehidupan setelah kematian. Jadi kebebasan kehendak dan pilihan manusia adalah kenyataan. Manusia memilih mana, dan tidak semua manusia memilih atas dasar perintah-perintah yang ditentukan oleh Allah. Ada yang menyimpang, ada yang taat, dan ada yang takwa. Adik-adik yang dirahmati Allah SWT, hukum-hukum tersebut sesuai dengan kemampuan manusia berada dalam jangkauannya dan tidak pernah lepas daripada kehidupannya, baik secara individu maupun kolektif. Karena Allah telah memberikan kemampuan kepada manusia untuk melaksanakan perubahan-perubahan bagi mereka. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang akan merubah nasibnya. Berarti ikhtiar di sini juga menjadi isyarat. Bukan kita menunggu takdir, ya. Menunggu takdir. Jadi
Jadi kita adalah berikhtiar sekemampuan kita, semaksimal mungkin. Ukuran kemampuan manusia itu kan terbatas, tidak dapat melampaui sunnatullah, artinya tidak melampaui ukuran-ukuran kemampuan manusia itu sendiri. Nah, jangan melanggar sunnatullah. Adik-adik yang dirahmati Allah SWT, kehidupan individu atau kolektif akan mendapatkan kesejahteraan apabila mengikuti jalan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Bahasanya ini adalah sejarah peradaban Islam. Jadi kita tidak lepas daripada syariat Islam itu sendiri. Petunjuk bagi umat Islam itu sendiri yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,